TNT dan 2 alat selam dengan kerugian taksiran sebesar 357 juta rupiah. Untuk Polda Kalteng berhasil dilakukan penegakan hukum dengan tersangka 1 orang. Barang buktinya adalah 1 kapal ikan, 1 jaring trawler, 240 kg ikan dengan kerugian taksiran sebesar 510.750.000 rupiah. Untuk Polda Kalsel berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 15 kasus atau laporan polisi dan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 15 orang, kemudian kapal ada 15, 11 aki, 6 alat setrum, 9 jaring trowel, dan 2.461 kg ikan campuran. Untuk taksiran kerugian negara kurang lebih sebesar 694 juta rupiah. Untuk Polda Kaltim berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 6 kasus yang dituangkan dalam bentuk LP dan selanjutnya untuk dilakukan proses penyidikan dengan 6 orang tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan 6 buah perahu nelayan, 1 botol bom ikan, 7 aki, 3 detonator, 2 generator, 29 kg ikan dan udang dengan taksiran kerugian negara sebesar 2.500.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya Polda Sumbar melaksanakan penegakan hukum dengan tersangka 2 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan bom ikan ada 5 dengan taksiran kerugian itu sebesar 3.750.000.000 rupiah. Selanjutnya untuk Polda Gorontalo berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 1 orang tersangka, 1 kapal ikan barang buktinya, kemudian 1 kompresor dan ikan serta 1 detonator dan 1 buah aki dengan kerugian kurang lebih 2.250.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya Polda Sulut berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 1 orang tersangka dengan barang bukti 1 buah kapal, kemudian 2 bom ikan botol, 1 kompresor, 26 kg ikan campuran dengan taksiran kurang lebih 1.607.000.000 rupiah, 1.607.390.000 rupiah. Selanjutnya Polda Maluku berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 2 laporan polisi di mana pelaku yang berhasil diamankan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sebanyak 6 orang dan barang bukti yang berhasil diamankan itu sebanyak 2 unit kapal, 7 bom ikan, 1 kompresor, kemudian 9 selapak kecil, 3 kacamata selam, dan 50 kg ikan campuran dengan taksiran kerugian sebesar 5.409.750.000 rupiah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, adapun dari kegiatan ini aparat penegak hukum maka akan menerapkan beberapa pasal dengan merujuk beberapa undang-undang. Yang pertama, di mana untuk tindak pidana bom ikan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman sanksi pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Kemudian yang kedua, untuk tindak pidana destructive fishing itu sendiri, di mana para pelaku ini diancam melanggar pasal 84, subsidiar pasal 85, junto pasal 9, Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dengan ancaman sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar. Pada kesempatan ini, sebelum mengakhiri kegiatan acara
press release ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di Polda jajaran seluruh Indonesia, para direktur sebagai Kasatgasda yang sudah melaksanakan dengan serius kegiatan KRYD ini, dan juga mengucapkan terima kasih, tolong sampaikan kepada semua stakeholder di daerah yang sudah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan kegiatan KRYD ini dengan baik. Tentunya harapan ke depan dengan kegiatan KRYD ini dapat memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku pelanggar ini, sehingga tidak ada lagi pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan yang sama. Yang kedua, harapannya tentu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, di mana kegiatan destructive fishing ini adalah satu kegiatan yang dilarang dan dapat merugikan semua pihak, terutama ekosistem biota laut setempat, kemudian keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir pantai yang dimana bergantung kepada sumber daya laut di sekitarnya. Selanjutnya, saya berpesan kepada rekan-rekan di Polda jajaran untuk terus melaksanakan kegiatan ini dengan patah semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat manfaat buat kita semua, dan ini akan kita rasakan nanti untuk penerus generasi-generasi kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Terima kasih Bapak atas arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.